Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman ya? Nggak ada yang bingung ya dari part 1, part 2, bagian 1. Sekarang kita akan lanjut ke part 2, bagian 2. Langsung aja. Part 2 bagian 1 kita menentukan mode mana yang akan kita gunakan gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari part 1 dan part 2 bagian satunya nggak ada yang bingung. Kalau ada yang bingung silakan tanya di grup atau DM personal untuk mitra. Sekarang kita akan mencontohkan penggunaan MM-nya gitu loh teman-teman ya. Setiap user punya kekuatan masing-masing, punya istilahnya punya kedalaman isi kantong masing-masing. Saya ini berdasarkan riset bersama. Penggunaan metode MM-nya teman-teman ya. Penggunaan metode MM-nya. Nah, sekarang ya ini di sini. Saya akan bercerita di sini teman-teman. Ya. Ini adalah saya asumsikan seperti ini teman-teman. Kita modal awal adalah 1.700.000. Targetnya 20%. Hati-hati teman-teman, jangan dibalik. Modal 200, target 700. Beda dengan forex gitu teman-teman. Beda sekali dengan forex ya. Jadi kita asumsikan gini teman-teman, kita modal awal kan 1.700.000 ya. Lalu ini kita bayangkan dalam satu kali trading, saya bilang apes tapi hasil akhirnya win rate. Hati-hati, apes tapi dalam satu periodenya kita win rate gitu. Jadi gini maksudnya. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi maksudnya saat kita OP di sini nih teman-teman ya. Misal kita OP nih. OP pertama, OP K1, K2, K3 ya. K4 misalkan. Ini saya sebut periode apes tapi hasil akhir win rate gitu teman-teman. Ya, jadi istilahnya pertama kali OP kita udah kena yang namanya K4 dengan catatan win. Ya teman-teman ya, dengan catatan win. Gimana perhitungannya gitu loh teman-teman. Jadi perhitungannya gini. Ini saya menggunakan perkalian 3 ya teman-teman ya. Saya menggunakan perkalian 3 biar mudah menghitungnya saja. OP pertama kita 14.000. K1-nya adalah 42.000. K2-nya adalah 126. Lalu K3-nya adalah 374. Ya. Ini berarti kita dalam posisi loss nih ceritanya teman-teman. K1 OP pertama, OP kedua, OP ketiga dan OP keempat atau K4, K3 ya. Kita loss. Maka total nominalnya adalah segini teman-teman. Kita mengalami minus 560 gitu loh teman-teman. Nah, kita masih punya peluru terakhir istilahnya. Peluru terakhir. Kita OP di K4 nih teman-teman. OP peluru terakhir. Berapa nominalnya? 1.134. Strateginya seperti ini. Dan untuk selanjutnya K4
kita harapkan win. Saya di sini berasumsi win ya teman-teman ya. Kita berasumsi win. Maka yang dihasilkan dari open posisi 1.134.000 kita kalikan, saya untuk mempermudah aja, kalikan 80%. Biasanya kan ada 83, 84, 85. Rata-rata di antara 84, 85. Saya menggunakan 80%. Maka perkaliannya adalah ini teman-teman. Nah, ya kan? Perkaliannya adalah kita menghasilkan win sebesar 907.200 rupiah. Berarti kalau prosentasenya lebih tinggi, maka dia akan lebih tinggi lagi kan? Gitu kok. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, saya hapus dulu ini biar nggak kebanyakan coret-coretan. Lalu totalnya teman-teman ya. Yang pertama kan kita loss nih, minus. Lalu kita win. Maka totalnya kita menghasilkan profit sekian setelah dikurangin. Ya. 347.200 rupiah. Tuh. Maka kita memperoleh hasil akhir ada penambahan akun dari nominal awal 1.700.000 ada penambahan sekian teman-teman. Gitu, ada penambahan sebesar 340. Sorry. Saya ulangin. Ada penambahan backnya mana, nggak ada back. Ada penambahan nominal ini segini teman-teman, ada penambahan segini. Sedangkan target kita adalah 20%. Nah, angka ini ya teman-teman ya, angka ini kan sudah melebihi ya. Nah, jadi rekomendasi yang saya anjurkan ke teman-teman, jika K4 terjadi dan menghasilkan profit, segera angkat kaki. Dalam arti segera stop trading. Gitu teman-teman. Ini adalah dalam satu periode pertama kali buka apes ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri. Misalkan selama berapa menit, misalkan dalam 1 jam teman-teman tuh belum sama sekali tersentuh loss 1 kali, tapi teman-teman tuh belum pernah mengalami yang namanya K4 nih, belum mengalami K4, teman-teman masih trading aja masih di K3 ya toh, K3 udah tersentuh misalnya, tapi setelah K4 ini tersentuh dan win, teman-teman segera stop trade. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua itu istilahnya kita lari sebelum K4 terjadi. Lari itu yang dimaksud adalah stop trade. Langkah kedua adalah jika target kita adalah segini 340, misalkan K4 pun belum terjadi, loss belum terjadi, yang penting intinya belum terjadi loss 1 kali pun ya, tapi sudah menghasilkan 20% dari modal awal, teman-teman saya sarankan juga stop trade. Hati-hati, ini binary, jangan dibalik. Yang dimaksud dibalik, deponya sedikit, pingin menghasilkan banyak. Saya yakin semua orang juga seperti ini pinginnya. Itu adalah saya bilang prinsip manajemen jahiliyah bahasanya yang saya pelajari. Jahiliyah. Modal sedikit-dikitnya menghasilkan sebanyak-banyaknya ya, semua pedagang juga maunya gitu teman-teman ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup, atau kita bisa
ngobrol secara langsung. Ini adalah hasil riset dan perhitungan ini adalah sebagai gambaran saja gitu loh teman-teman ya. Semua keputusan kompensasi ada di tangan user. Strategi saya, saya tidak bisa bilang yang terbaik, tapi ini adalah opsi gitu loh istilahnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.